Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Nur. Alhamdulillah matur nuwun sampun ngerantos kanthi sabar. Untuk terawangan dua buah benda yang pertama yaitu gelang yang ada talinya, kemudian benda yang kedua yaitu gelang yang tidak ada talinya. Kedua benda ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena untuk membedakan apakah suatu benda itu bertuah atau tidak itu bisa kita lihat dari kandungan energi yang ada dalam benda tersebut. Nah, energi yang ada dalam suatu benda itu bermacam-macam. Yang pertama yaitu energi alam. Energi alam ini adalah energi yang berasal dari alam, kemudian dia bisa masuk ke dalam suatu benda dengan dua cara. Yang pertama masuk sendiri secara otomatis, kemudian yang kedua disengaja dimanipulasi atau diolah oleh manusia. Memang sengaja dikumpulkan oleh manusia, kemudian dimasukkan ke dalam suatu benda dalam rangka memberikan tuah pada benda tersebut. Nah, untuk benda yang pertama ini kalau menurut Mbak Wira mengandung energi tapi energinya itu kacau. Terus terang, energi yang kacau ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu ilmu yang digunakan terlalu tinggi sehingga Mbak Wira tidak bisa membaca energi tersebut. Karena memang ada benda-benda yang tidak bisa Mbak Wira baca, utamanya yaitu benda-benda yang berasal dari gurunya Mbak Wira. Ya, baik itu Mbak Radit, dari Melati Ronce ataupun dari Kusuma Said ya, Sukma Lanang Sajati. Jadi silakan bagi para pendengar semuanya, ini Mbak Wira umumkan juga sekalian ya, apabila benda yang Anda miliki itu berasal dari kedua padepokan tersebut, ya mohon maaf, memang Mbak Wira ilmunya belum nyampe. Nah, untuk membaca kedua benda dari padepokan tersebut. Lagi pula ya, karena itu adalah benda-benda buatan gurunya Mbak Wira, ya Mbak Wira merasa tidak etis atau tidak elok untuk mengkoreksi ya benda-benda buatan beliau-beliau itu tadi, gitu ya. Jadi yang pertama sebabnya itu. Yang kedua sebabnya adalah memang ritual dari benda ini belum selesai, makanya energinya terasa kacau. Nah, ini mana-mana yang Anda alami, ya Anda sendiri yang tahu. Jadi kalau oh iya Mbah ini betul dari kedua padepokan tersebut, ya berarti Mbak Wira nggak nutut ilmunya untuk mengoreksi, gitu ya. Atau enggak Mbah ini benda ritual saya sendiri, berarti proses ritualnya belum selesai. Jadi Anda yang tahu karena ini kan bendanya milik Anda. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk benda yang kedua, tidak mengandung energi alam ya. Benda yang kedua tidak mengandung energi alam. Yang kedua kita bicara adalah energi manusia. Energi manusia adalah energi yang berasal dari manusia, dimasukkan ke dalam suatu benda dalam rangka memberikan manfaat. Kalau praktisi supernatural modern menyebutnya dengan tulpa ya. Untuk benda yang pertama ini masih sama, energinya itu kacau dan Mbak Wira nggak bisa membedakan ini energi alam atau energi manusia atau energi yang lainnya ya. Kemudian yang kedua ini tidak ada energi manusianya ya. Benda yang kedua tidak ada energi manusianya. Yang ketiga yaitu energi dari entitas astral yang namanya Khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh, loyal dan mau membantu manusia dalam beragam kesulitan atau beragam masalah. Baik itu dagangan sepi, berarti Khodamnya tipe penglaris usaha. Baik itu susah cari jodoh, berarti Khodamnya tipe-tipe pengasihan. Baik itu kurang dihormati oleh orang lain, berarti Khodamnya tipe-tipe kewibawaan. Baik itu sering disantet orang, berarti Khodamnya tipe-tipe proteksi. Baik itu jabatan susah naik, berarti Khodam-Khodamnya tipe-tipe kejayaan karir. Ya, itu semua adalah merupakan yang disebut dengan sifat kandel. Sifat kandel atau piandel. Nah, akhirnya ke sana. Sifat kandel itu adalah penambal dari kekurangan manusia. Karena ada juga manusia yang ganteng, gagah, berwibawa tapi miskin. Makanya piantelnya ya tipe-tipe kerejekian. Ada orang yang kaya raya ya, kemudian gagah, tinggi besar tapi wajahnya jelek. Maka piantelnya tipe pengasihan. Ada yang gagah, tinggi besar, ganteng, duitnya banyak tapi susah banget kalau cari jabatan. Maka piantelnya tipe kejayaan karir. Jadi sifat kandel itu menutupi kekurangan manusia. Maka dari itu kalau ada orang datang kepada Mbak Wira, Mbak saya pengen punya Khodam, saya tanya dulu kekurangannya apa diri Anda itu. Saya nggak punya kekurangan, wah bullshit ya. Kalau nggak punya kekurangan nggak usah pakai Khodam ya. Saya kurangnya ini Mbah, rezeki sulit, oke berarti tipe kerejekan. Anu Mbah saya susah cari jodoh, oke berarti pengasihan. Anu Mbah saya ini mau nyalak, oke berarti kewibawaan, gitu ya. Kita kembali. Nah, untuk benda yang pertama ini Mbak Wira tidak menemukan ada energi entitas ya. Jadi betul mengandung energi tapi
kacau sekali energinya. Ya, sebabnya dua tadi yang udah Mbak Wira disebutkan di depannya. Nanti Mbak Wira minta klarifikasi dari Anda, bagaimanakah sebetulnya status dari benda ini, apakah ritual sendiri atau berasal dari dua padepokan tadi ya. Cuma yang jelas memang untuk benda yang pertama ini Mbak Wira merasakan ada energinya tapi kacau, dan Mbak Wira nggak bisa membedakan, nggak bisa mendefinisikan ya, mungkin saking rumitnya atau gimana, tapi Mbak Wira nggak paham dengan energi yang ada pada benda ini. Kemudian kalau hodamnya tidak ada gitu ya. Nah kemudian untuk benda yang kedua ini Mbak Wira merasakan ada energi dari hodam. Mbak Wira merasakan ada energi entitas astral dari benda ini. Mbak Wira merasakan ya, hangat menolak itu berarti ada unsur proteksi, kewibawaan ya, kemudian kejayaan karir. Ini menarik kalau menurut Mbak Wira. Kenapa kok menarik? Karena sosok hodamnya pun positif. Kemudian kalau Mbak Wira lihat-lihat, amati ya secara visual. Nah ini metode berikutnya ya, secara visual, secara penampakan Mbak Wira mendapati sosok yang gagah tapi pejal itu padat seperti golem. Nah ini kalau menurut Mbak Wira ya mirip banget dengan karakter yang dimiliki oleh Om Yang Batu ya, Om Yang Batu, Om Yang Bumi. Apa itu Om Yang Bumi? Om Yang Bumi adalah salah satu ras dari Om yang mana dia spesialis untuk kejayaan karir. Ya Om Yang itu ada macam-macam, ada Om Yang Jagat, ada Om Yang Jimbe, ada Om Yang Bumi. Om Yang Bumi ini spesialis kejayaan karir, kalau Om Yang Jimbe kerezekian dan penglaris dagangan, kalau Om Yang Jagat tinggal kita lihat jagatnya apa, merah berarti ya proteksi eksekusi ya, kewibawaan, penundukan, putih biasanya terawangan, healing, kemudian kepekaan batin. Om Yang emas berarti kerezekian. Om Yang hitam biasanya supranatural, mirip dengan Om Yang putih tapi dia yang dark entitas ya, dark entity kayak gitu. Jadi Om Yang sendiri memang bermacam-macam, dan ini mirip banget dengan Om Yang Bumi kalau menurut Mbak Wira. Asalnya dari gunung, ini merupakan jin gunung ya, ini white entitas, aman tanpa dampak negatif, usianya kira-kira 3.800. Batas usia hodam itu 3.000 kalau standar Mbak Wira. 3.000 ke atas itu bisa disebut dengan tua. Kalau 3.000 ke bawah itu disebut dengan muda. Nah ini 3.800 berarti ya sudah kelewat tua. Dengan level power sekitar 88. Entah kenapa Mbak Wira merasakan ya, karena klien kita kali ini adalah pelanggan baik ya. Kalau untuk pelanggan baik tentu Mbak Wira hafal karakter benda-benda yang diterawangkan. Jadi ketika Anda menerawangkan kali ini, kok menurut Mbak Wira ya kok agak sulit ya diterawang ya. Entah karena memang kosong, Mbak Wira nggak mau bernegatif thinking benda Anda kosong ya. Mbak Wira mengatakannya sulit diterawang. Jadi kalaupun kosong ya Mbak Wira takut menyebutnya kosong, khawatir Mbak Wira yang nggak mampu nembus pageran dari benda-benda Anda. Karena biasanya benda-benda Anda itu bagus-bagus biasanya kayak gitu. Kemudian untuk tuanya sendiri dia kewibawaan, penundukan, proteksi, kejayaan karir ya. Jadi kerezekiannya itu ada di kejayaan karir. Karena ketika kejayaan karir itu baik, otomatis kan rezekinya juga ikut baik gitu ya. Jadi ini ada tuah kerezekian, namun kerezekiannya itu numpang ya pada kejayaan karir kayak gitu. Kemudian untuk tuahnya menurut Mbak Wira udah aktif ya, namun untuk kedekatan dengan pemilik kurang. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat siang.